Mana? Mana? Aduh! A few moments later. Joko Tingkir. Maskarebet atau yang lebih dikenal sebagai Joko Tingkir adalah pendiri Kesultanan Pajang yang memerintah dari tahun 1568 hingga 1582 dengan gelar Sultan Adiwijaya atau Hadiwijaya. Meskipun sering dijadikan tokoh-tokoh dalam cerita-cerita babat, Hadiwijaya merupakan pemimpin Islam Jawa yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Hal ini terbukti dari serat Nitis Ruti, literatur peninggalan Kesultanan Pajang yang masih otentik dan belum dibabatkan. Hadiwijaya menggantikan Arya Penangsang, Sultan Demak terakhir, dan digantikan oleh Arya Pangiri. Ia lahir pada tahun 1549 di Pengging, Kesultanan Demak, dengan nama asli Maskarebet, dan meninggal pada tahun 1582 di Kesultanan Pajang. Beragama Islam dengan denominasi Sunni. Hadiwijaya menikah dengan Ratu Mas Cempaka, putri Sultan Trenggono. Dari pernikahannya, ia memiliki 3 anak. Yang pertama, Ratu Pembayun, yang merupakan istri Arya Pangiri, kemudian Pangeran Benowo, dan yang terakhir adalah Putri Sekar Kedaton. Ayahnya adalah Raden Kebo Kenongo atau Ki Ageng Pengging, yang merupakan putra Pangeran Andayaningrat atau Ki Ageng Pengging Sepuh. Pangeran Andayaningrat sendiri adalah putra Harya Pandya, yang dalam catatan silsilah Pengging dikenal sebagai Pangeran Harya Pandya III. Harya Pandya adalah anak dari Harya Pandya II atau Harya Bubaran yang masih merupakan keturunan Mahapatih Gajah Mada. Sejak kecil, Hadiwijaya diasuh oleh Nyai Ageng Tingkir dan menjadi murid Sunan Kalijogo. Karirnya mulai menanjak setelah ia mengabdi pada Kesultanan Demak dan menikah dengan Ratu Mas Cempaka. Pernikahannya memperkuat posisinya di lingkungan Keraton Demak, hingga akhirnya ia didukung oleh Ratu Kalinyamat untuk memulihkan kestabilan politik Demak. Peristiwa inilah yang menjadi awal berdirinya Kesultanan Pajang. Nama aslinya adalah Maskarebet. Lahir pada tanggal 18 Jumadil Akhir tahun Dalmangsa 8 menjelang subuh. Kisahnya berawal ketika Ki Ageng Pengging sedang menggelar pertunjukan wayang beber dan dalangnya adalah Ki Ageng Tingkir. Namun suara wayang yang kemebret tertiup angin membuat bayi itu diberi nama Maskarebet. Kedua Ki Ageng ini adalah murid Syekh Siti Jenar. Sepulang dari mendalang, Ki Ageng Tingkir jatuh sakit dan meninggal dunia. 10 tahun kemudian, Ki Ageng Pengging dihukum mati karena dituduh memberontak terhadap kerajaan Demak. Sebagai pelaksana hukuman ialah Sunan Kudus. Setelah kematian suaminya, Nyai Ageng Pengging jatuh sakit dan meninggal pula. Sejak itu Maskarebet diambil sebagai anak angkat Nyai Ageng Tingkir atau janda Ki Ageng Tingkir, yang membuat masa remajanya lebih dikenal dengan nama Joko Tingkir. Maskarebet gemar bertapa, berlatih bela diri dan kesaktian, sehingga tumbuh menjadi pemuda yang tangguh dan tampan. Ia lalu dijuluki Joko Tingkir. Guru pertamanya adalah sang ayah, yaitu Ki Ageng Kebo Kenogo, dan sang kakek, yaitu Jaka Segoro atau Pangeran Andayaningrat, atau juga bisa disebut Ki Ageng Pengging Sepuh. Selain berguru dengan ayah dan kakeknya, Joko Tingkir juga belajar dengan Sunan Kalijogo dan lalu berguru pada Ki Ageng Selo, yang kemudian dipersaudarakan dengan ketiga murid dari Ki Ageng Selo, yaitu Ki Juru Martani, Ki Ageng Pamahanan, dan Ki Panjawi. Joko Tingkir kemudian berguru pada Ki Ageng Banyubiru atau Ki Kebo Kanigoro. Dalam perguruan ini ada murid yang lain, yaitu Mas Manca, Mas Wila, dan Ki Kuragil. Keluarga. Adiwijaya memiliki beberapa orang anak. Putri-putrinya antara lain dinikahkan dengan Panji Uyakromo Surabaya, Raden Pratanu Madura, dan Arya Pamalat Tuban. Adapun putri yang paling tua dinikahkan dengan Arya Pangiri, Bupati Demak. Arya Pangiri sebenarnya adalah anak Sultan Demak, Sunan Prawoto, yang seharusnya memang meneruskan garis suksesi Kesultanan Demak dahulu.
Putrinya yang bernama Glampok Raras menikah dengan Panembahan Ratu I dan menjadi permaisuri Cirebon. Arya Pangiri didukung oleh Panembahan Kudus atau pengganti Sunan Kudus untuk menjadi sultan. Pangeran Benowo, sang putra mahkota saat itu, disingkirkan namun diberi jabatan menjadi Bupati Jipang. Arya Pangiri pun lalu menjadi sultan di Pajang dengan gelar Ngawantipura. Mengabdikan Demak. Ganjur Joko Tingkir menarik simpati Raja Demak Sultan Trenggono atas suatu kejadian. Di Istana Demak terdapat sebuah kolam yang cukup besar. Pada suatu hari ketika Joko Tingkir sedang berdiri di tepian kolam, tiba-tiba pamannya berteriak agar dia segera menyingkir dari tempatnya karena Sultan Trenggono segera lewat. Situasinya saat itu cukup sulit bagi orang biasa untuk menyingkir karena tidak ada ruang buat menyingkir selain melompat kolam yang cukup lebar. Jaka Tingkir alias Mas Kerebet yang terlatih dengan sigap dan mudah segera melompat ke kolam agar tidak mengganggu jalannya Sultan Trenggono. Sultan Trenggono sangat terkesan melihat kejadian tersebut sehingga ia diangkat menjadi kepala prajurit Demak berpangkat Lurah Wiratamtama. Kejadian berikutnya versi kisah kiasan dari Pujangga dikisahkan bahwa suatu hari Joko Tingkir sebagai Lurah Wiratamtama bertugas menyeleksi penerimaan prajurit baru. Ada seorang pelamar bernama Dadung Awuk yang sombong dan suka pamer. Joko Tingkir menguji kesaktiannya dan Dadung Awuk tewas hanya dengan menggunakan sadak kinang. Akibatnya Joko Tingkir pun dipecat dari ketentaraan dan diusir dari Demak. Kejadian sesungguhnya atas versi kisah kiasan Dadung Awuk adalah sebagai berikut. Alkisah Sultan Trenggono mempunyai seorang putri cantik bernama Putri Cempaka. Bukan Joko Tingkir kalau tidak mengetahui ini dan tidak dapat menaklukkan hati sang putri. Secara diam-diam Joko Tingkir menjalin hubungan dengan Putri Cempaka. Namun tindakan tidak terpuji ini sempat ketahuan sehingga Joko Tingkir diusir dari kerajaan Demak. Kejadian berikutnya menurut versi kisah kiasan Pujangga diceritakan bahwa pada suatu hari Sultan Trenggono sekeluarga sedang berwisata di Gunung Prawoto. Joko Tingkir melepas seekor kerbau yang dinamakan sebagai Kebo Danu. Kerbau Danu sudah diberi tanah pada telinganya sehingga kerbau merasa tidak nyaman dan mengamuk. Kerbau itu mengamuk menyerang Pasanggerahan Raja, di mana tidak ada prajurit yang mampu menaklukkan si kerbau. Sultan Trenggono memerintahkan bala tentaranya untuk mencari Joko Tingkir yang diharapkan dapat menaklukkan kerbau tersebut. Joko Tingkir diketemukan dan tampil menghadapi kerbau ngamuk. Kerbau itu dengan mudah dibunuhnya. Atas jasanya itu, Trenggono mengangkat kembali Joko Tingkir menjadi Lurah Wiratamtama. Menjadi Raja Pajang. Prestasi Joko Tingkir sangat cemerlang meskipun tidak diceritakan secara jelas dalam babat Tanah Jawi. Hal itu dapat dilihat dengan diangkatnya Joko Tingkir sebagai Adipati Pajang bergelar Adipati Adiwijaya. Ia juga menikahi Ratu Mas Cempaka, putri Sultan Trenggono. Sepeninggal Sultan Trenggono tahun 1546, putranya yang bergelar Sunan Pratowo seharusnya naik tahta, tapi kemudian ia tewas dibunuh Arya Penangsang tahun 1549. Arya Penangsang membunuh karena Sunan Pratowo sebelumnya juga membunuh ayah Arta Penangsang yang bernama Pangeran Sekar Sedolepen sewaktu ia menyelesaikan sholat asar di tepi Bengawan Sore. Pangeran Sekar merupakan kakak kandung Sultan Trenggono sekaligus juga merupakan murid pertama Sunan Kudus. Pembunuhan ini dilakukan dengan menggunakan keris Kiai Setan Kober. Selain itu, Arya Penangsang juga membunuh Pangeran Hadiri, suami dari Ratu Kalinyamat yang menjadi Bupati Jepara. Kemudian Arya Penangsang mengirim utusan untuk membunuh Adiwijaya di Pajang, tetapi gagal. Justru Adiwijaya menjamu para pembunuh itu dengan baik, serta memberi mereka hadiah untuk mempermalukan Arya Penangsang. Sepeninggal suaminya, Ratu Kalinyamat mendesak Adiwijaya agar menumpas Arya Penangsang karena hanya ia yang setara kesaktiannya dengan Adipati Jipang tersebut. Adiwijaya segan memerangi Arya Penangsang secara langsung karena sama-sama anggota keluarga Demak dan merupakan saudara seperguruan sama-sama murid Sunan Kudus. Maka Adiwijaya pun menggandakan sayembara. Barang siapa yang membunuh Arya Penangsang akan mendapatkan tanah Pati dan Mentau atau Mataram sebagai hadiahnya. Sayembara diikuti kedua cucu Ki Ageng Selo, yaitu Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi. Dalam perang itu, Ki Juru Martani, kakak ipar Ki Ageng
Pemanahan berhasil menyusun siasat cerdik sehingga Sutawijaya, anak dari Ki Ageng Pemanahan, dapat menewaskan Arya Penangsang setelah menusukkan tombak Kiai Pleret ketika Arya Penangsang menyeberang Bengawan Sore dengan mengendarai kuda jantan Gagak Rimang. Setelah peristiwa tahun 1549 tersebut, pusat kerajaan tersebut kemudian dipindah ke Pajang dengan Adiwijaya sebagai raja pertama. Demak kemudian dijadikan kadipaten dengan anak Sunan Pratawa yang menjadi adipatinya. Adiwijaya juga mengangkat rekan-rekan seperjuangannya dalam pemerintahan. Mas Manca dijadikan patih bergelar Patih Pancanegara, sedangkan Mas Wila dan Ki Wuragil dijadikan menteri berpangkat Ngabehi. Sumpah setia Ki Ageng Mataram. Sesuai perjanjian sayembara, Ki Panjawi mendapatkan tanah Pati dan bergerak Ki Ageng Pati. Sementara itu Ki Ageng Pemanahan masih menunggu karena seolah-olah Adiwijaya menunda penyerahan tanah Mataram. Karena sampai tahun 1556, tanah Mataram masih di tangan Adiwijaya. Ki Ageng Pemanahan segan untuk meminta. Sunan Kalijaga selaku guru tampil sebagai penengah kedua muridnya itu. Ternyata alasan penundaan hadiah adalah dikarenakan rasa cemas Adiwijaya ketika mendengar ramalan Sunan Prapen bahwa di Mataram akan lahir sebuah kerajaan yang mampu mengalahkan kebesaran Pajang. Ramalan itu didengar saat ia dilantik menjadi raja usai kematian Arya Penangsang. Sunan Kalijaga meminta Adiwijaya agar menepati janji karena sebagai raja ia adalah panutan rakyat. Sebaliknya, Ki Ageng Pemanahan juga diwajibkan bersumpah setia kepada Pajang. Ki Ageng bersedia, maka Adiwijaya pun rela menyerahkan tanah Mataram pada kakak angkatnya itu. Tanah Mataram adalah bekas kerajaan kuno bernama Kerajaan Mataram yang saat itu sudah menutup hutan bernama Alas Mentau. Ki Ageng Pemanahan sekeluarga, termasuk Ki Juru Martani, membuka hutan tersebut menjadi desa Mataram. Meskipun hanya sebuah desa, namun bersifat perdikan atau sima swatantara. Ki Ageng Pemanahan yang kemudian bergelar Ki Ageng Mataram hanya diwajibkan menghadap ke Pajang secara rutin sebagai bukti kesetiaan tanpa harus membayar pajak dan upeti. Menaklukkan Jawa Timur. Saat naik takhta, kekuasaan Adiwijaya hanya mencakup wilayah Jawa Tengah saja. Karena peninggalan Sultan Trenggono, banyak daerah bawahan Demak yang melepaskan diri. Negeri-negeri di Jawa Timur yang tergabung dalam persekutuan Adipati Bangwetan saat itu dipimpin oleh Panji Wiryakromo, Bupati Surabaya. Persekutuan Adipati tersebut sedang menghadapi ancaman invasi dari berbagai penjuru, yaitu Pajang, Madura, dan Blambangan. Pada tahun 1568, Sunan Prapen, penguasa Giri Kedaton, menjadi mediator pertemuan antara Adiwijaya Raja Pajang di atas negeri yang mereka pimpin. Sebagai tanda ikatan politik, Panji Wiryakromo diambil sebagai menantu Adiwijaya. Selain itu, Adiwijaya juga berhasil menundukkan Madura setelah penguasa pula itu yang bernama Raden Pratanu bergelar Panembahan Lemah Dhuwur Arusboyo menjadi menantunya. Dalam pertemuan tahun 1568 itu, Sunan Prapen untuk pertama kalinya berjumpa dengan Ki Ageng Pemanahan dan untuk kedua kalinya meramalkan bahwa Pajang akan ditaklukkan Mataram melalui keturunan Ki Ageng tersebut. Mendengar ramalan tersebut, Adiwijaya tidak lagi merasa cemas karena ia menyerahkan semuanya pada kehendak takdir. Pemberontakan Sutawijaya. Sutawijaya adalah putra Ki Ageng Pemanahan yang juga menjadi anak angkat Adiwijaya. Sepeninggalan ayahnya pada tahun 1575, Sutawijaya menjadi penguasa baru di Mataram dan diberi hak untuk tidak menghadap selama setahun penuh. Waktu setahun berlalu dan Sutawijaya tidak datang menghadap. Adiwijaya mengirim Ngabehi Wilamarta dan Ngabehi Wuragil untuk menanyakan kesetiaan Mataram. Mereka menemukan Sutawijaya bersikap kurang sopan dan terkesan ingin memberontak. Namun kedua pejabat senior itu pandai menenangkan hati Adiwijaya melalui laporan mereka yang disampaikan secara halus. Tahun demi tahun berlalu. Adiwijaya mendengar kemajuan Mataram semakin pesat. Ia pun kembali mengirim utusan untuk menyelidiki kesetiaan Sutawijaya. Kali ini yang berangkat adalah Pangeran Benowo atau putra mahkota, Arya Pamalat atau menantu yang menjadi Adipati Tuban, serta Patih Mancanegara. Ketiganya dijamu dengan pesta oleh Sutawijaya. Di tengah keramaian pesta, putra sulung Sutawijaya yang bernama Raden Rangga membunuh seorang prajurit Tuban yang didesak Arya Pamalat. Arya Pamalat pendiri sejak awal
kurang suka dengan Sutawija dan sekeluarganya. Maka sesampainya di Pajang, Arya Pamalat melaporkan keburukan Sutawijaya. Sedangkan Pangeran Benowo menjelaskan kalau peristiwa pembunuhan tersebut hanya kecelakaan saja. Adiwijaya menerima kedua laporan itu dan berusaha menahan diri. Pada tahun 582, seorang keponakan Sutawijaya yang tinggal di Pajang bernama Raden Pabelan dihukum mati karena berani menyusup ke dalam keputrian menemui Ratu Sekar Kedaton atau putri bungsu Adiwijaya. Ayah Pabelan yang bernama Tumenggung Mayang dijatuhi hukuman buang karena diduga ikut membantu anaknya. Ibu Raden Pabelan yang merupakan adik perempuan Sutawijaya meminta bantuan ke Mataram. Sutawijaya pun mengirim utusan untuk merebut Tumenggung Mayang dalam perjalanan pembuangannya ke Semarang. Kematian. Perbuatan Sutawijaya itu menjadi alasan Adiwijaya untuk menyerang Mataram. Perang antara kedua pihak pun meletus. Pasukan Pajang bermarkas di Prambanan dengan jumlah lebih banyak, namun menderita kekalahan. Adiwijaya semakin terguncang mendengar gunung Merapi tiba-tiba meletus dan laharnya ikut menerjang pasukan Pajang yang berperang dekat gunung tersebut. Adiwijaya menarik pasukan mundur. Dalam perjalanan pulang, ia singgah ke makam Sunan Temboyot namun tidak mampu membuka pintu gerbangnya. Hal itu dianggap sebagai firasat kalau ajalnya segera tiba. Adiwijaya melanjutkan perjalanan pulang. Di tengah jalan ia jatuh dari punggung gajah tunggangannya, sehingga harus diusung dengan tandu. Sesampai di Pajang, datang makhluk halus, anak buah Sutawijaya bernama Ki Jurutaman, memukul dada Adiwijaya membuat sakitnya bertambah parah. Adiwijaya berwasiat supaya anak-anak yang menantunya jangan ada yang membenci Sutawijaya karena perang antara Pajang dan Mataram diyakini sebagai takdir. Selain itu, Sutawijaya sendiri adalah anak angkat Adiwijaya yang dianggap sebagai putra tertua. Pada cerita rakyat dinyatakan bahwa sebenarnya Sutawijaya adalah anak kandung Adiwijaya dengan anak Ki Ageng Selo. Adiwijaya alias Jaka Tingkir akhirnya meninggal dunia pada tahun 1582 tersebut. Ia dimakamkan di Desa Butuh, yaitu kampung halaman ibu kandungnya.